Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Ketemu lagi sama gue Jalal di konten Jalal jalan-jalan, guys. Akhirnya kita ngonten lagi ya, guys ya. Setelah beberapa abad kita tidak ngonten ya. Tapi alhamdulillah sekarang gue udah ada kesempatan dan waktu untuk kembali membuat konten. Dan karena kemarin-kemarin kita seringnya riding dan riding, sekarang kita gantian. Sekali-sekali kita stay di tempat, nggak jalan-jalan. Kita mau nge-review motor gue dulu seperti yang ada di judul. Buat kalian yang nanya-nanya nih, bang, spill motornya dong, review motornya dong. Apa aja yang lu modif, apa aja aksesoris apa aja yang lu rubah-rubah dari motor lu. Dan seperti inilah penampakan Pokemon gue. Support vehicle, orang 2 Herex mas ya. Cuma motor harian, bukan buat balapan. Tapi kalau buat foto oke lah. Seperti inilah penampakannya motor gua, Pokemon gua satu-satunya buat ngonten. Ada lagi sih satu di rumah yang Beat, cuman kalau Beat gue biasa buat harian, lebih harian lagi. Dan ini jarang dipakai, lebih seringnya di rumah. Kali paling dipakainya kalau buat NR, kalau enggak San Mori. Hari-hari tertentu aja sih. Dan langsung aja kita mulai ya. Part apa aja sih yang gua ganti dan gua tambahin. Dan for your information, ini motor awal gue beli itu masih polosan ya, seperti di gambar ini. Nah, seperti itu, belum ada apa-apa, masih polosan banget. Bahkan dudukan plat nomornya masih di depan. Dan setelah gue milikin ini motor, satu demi satu gue ganti, gue tambahin. Ya, walaupun bukan barang-barang branded, tapi seenggaknya enak dipandang dan cukup berfungsi aja lah ya. Karena gue nggak terlalu ngincer dari harga, kayak tinggi-tinggian harga, mahal-mahal, branded segala macam, enggak sih. Gue yang penting enak dilihat, terus ada fungsinya aja gitu. Langsung aja untuk part-partnya, nggak semuanya gue beli online, nggak semuanya juga gue beli di offline store. Ada beberapa yang online, ada beberapa yang offline. Langsung aja, mulai dari windshield gue ganti. Harus sebut harga nggak sih? Nggak usah lah ya. Apa perkiraan aja, perkiraan lah ya. Windshield tadinya kan datar, pendek. Gue ganti pakai windshield bubble. Tadinya ini ada karetnya, cuman ya paham dah kalau anak-anak tongkrongan kayak gimana. Tiada hari tanpa betak ya. Tiada hari tanpa dicuri. Ini sekitar harga 110.000 an. Entah sekarang udah naik atau turun ya. Kenapa mahal? Kalau misalkan ada yang bilang mahal, karena gue belinya di offline store. Pokoknya kalau misalkan kalian ada part-part yang menurut kalian harusnya murah, tapi di gue mahal, itu berarti gue belinya di offline store, langsung ke tokonya. Dan seperti yang harus kalian tahu, kalau misalkan beli langsung ke toko ya pasti agak mahal dikit lah, lebih murah di online. Dan gue menyadari itu. Windshield bubble gue ganti sekitar 110.000-an. Terus turun dikit, ini gue baru banget ganti minggu kemarin kalau nggak salah. Ini Spion ZX, nggak tahu ini yang grade apa ya. Yang jelas biar ganteng aja lah. Yang jelas biar ganteng dan bisa nyala lampunya. Ini gue beli di harga 168.000-an. Ya paling kalau di total sama ongkir ya 180.000-an lah online. Kenapa bisa murah gue nggak tahu, kenapa bisa dapat link dari temen gue aja. Temen gue beli sekitar 180.000-an, ya gue ngikut gitu kan. Ya walaupun nggak kurang PNP sih, ini agak dicowok dikit, agak dipotong. Turun lagi gue yang karbon hanya ini, winglet. Entah winglet atau apa namanya ya, gue lupa, yang penting kumis. Ini gue beli sekitar 180.000-an karena emang original karbon, walaupun nggak ada mereknya ya. Yang penting original kalau kata Bang Blue Rizky. Turun lagi di situ ada Jalu as roda depan full CNC, ini sekitar 60.000-an. Gue beli online. Ini online, ini online, ini online, ini offline. Kita merembet ke samping. Yang tadinya ini sennya panjang ya, seperti yang kalian tahu R15 V3 itu sennya yang samping itu panjang banget.
jadi agak merepotkan kalau misalkan manuver di jalan ya. Jadi gue ganti make sen tempel. Ini sekitar harga 120 ribuan atau berapa gitu, gue lupa. Terus naik dikit gue ganti, bukan ganti sih, gue pasang handguard. Ini sekitar 120 ribuan juga, sekitar segitulah. Gak tau merek apa, gue lupa. Biar aman aja karena ini pernah menyelamatkan gue dari benturan sesuatu lah gitu, walaupun gak parah banget ya. Terus naik lagi kita ke kokpit. Gue gak merubah apa-apa dari kokpit, cuma nambah phone holder ya. Phone holder doang, ini lupa gue namanya apaan. Bentuknya X, ini cepet 100 ribu ya. Mungkin kalau di online kalian bisa beli sekitar ya cuma 60 ribuan atau 80 ribuan. Tapi karena ini gue langsung beli ke tokonya, jadi sekitar 100 ribu. Dan ini ada kabel USB nya. Jadi kalau misalkan gue lagi urgent di jalan, HP gue mati atau kurang baterai, gue bisa langsung charger di motor. Kita mundur dikit ke tengah, gue pasang frame slider. Ini Agna replika, sekitar 180 ribuan. Gunanya biar pertama, selain gue nyari body size yang cukup besar, tapi bukan dari sen yang panjang ya, tapi dari tengah, body yang cukup besar. Ini juga akan berguna meminimalisir kerusakan ketika kita amit-amit crash di jalan gitu kan. Jadi kalau misalkan kita lagi ngeslip atau ngeslide, itu motor nggak keseret terlalu jauh. Jadi motornya akan tertahan sama frame slider. Jadi dia nanti kemungkinan muter, kalau nggak ya berhentilah, seperti itu. Lanjut ke belakang, sini dulu. Oh enggak, sini dulu. Ini gue pasang Hager. Ini Hager sekitar 120 ribu. Gue beli ke offline store, dan mereknya gue juga nggak tahu. Yang jelas buat nambah ukuran kaki-kaki aja yang belakang. Naik dikit kita ke fender. Jadi ini kan tadinya spakbornya panjang ke belakang ya. Gue ganti pakai fender R5, khusus R15, biar lebih racing aja, lebih ngeplong gitu kan. Kenapa diganti bang? Ntar kalau misalkan hujan nyiprat-nyiprat segala macam nggak apa-apa, karena gue masih sendirian. Masih bonceng angin. Cuman kalau di satu kondisi hujan atau emang lagi di musim hujan, gue di rumah udah beli mudguardnya. Tahu kan mudguard yang nutupin di sini tuh? Itu jadi gue tinggal lepas pasang aja. Karena udah dimodifikasi dan udah di custom, udah dipotong, jadi tinggal ngendorin as belakangnya, dimasukin dan dilepas, udah gitu aja sih. Jadi lebih fleksibel dan adjustable. Kita turun. Di sini gue pasang jalur pedok. Ini full CNC juga. Lupa gue namanya apaan. Ini sekitar 120 ribuan juga, kalau nggak salah ya, seingat gue. Seperti itu. Dan naik dikit di tengah sini kita ada Race Pro Long Carbon, original karbon ya. Ini karbon nih. Ya walaupun udah agak lecet-lecet dikit nggak apa-apa lah ya. Yang penting karbon, karena ya pemakaian lah, jadi lecet wajar. Dengan leherannya stainless warna biru. Dan for your information, ini knalpot bukan punya gua. Ini gua minjem punya temen gua, karena motornya juga lagi sering nganggur, jadi ya gue pakai dulu lah knalpotnya. Kenapa bang nggak beli sendiri aja buat lu hak milik? Karena gini bro, tadinya gue mau beli knalpot ini, maksudnya yang baru ya, bukan dari teman gue. Jadi gue beli baru gitu. Tapi di lain sisi gue masih kurang konsisten dengan diri gue sendiri. Jadi kadang gue pengen berisik, kadang gue pengen sunyi. Dan jujur gue awal punya motor ini, niatnya tuh nggak terlalu pengen ngerubah banyak. Kayak misalkan gue nggak mau nyopot spakbor belakang, terus gue nggak mau nyopot sen yang depan, dan gue nggak mau ganti knalpot. Seperti itu tadinya. Cuman ya seiring berjalannya waktu, selera anak muda lah ya. Anak muda suka yang racing, suka adrenalin, suka yang ekstrim gitu kan. Akhirnya gue ganti, dan gue kemakan omongan gue sendiri. Dan motor ini juga termasuk adalah kemakan omongan gue sendiri.
awal-awal gue belum punya motor ini, pas gue dulu masih bucin-bucinnya, gue sangat menjelek-jelekan motor ini. Karena kenapa? Karena dari segi ergonominya tuh nggak enak banget asli dah, nunduk. Terus apalagi kalau udah diganti knalpotnya tuh, aduh nggak enak banget asli dah. Kalau di jalan tuh kita yang denger kesel gitu. Tapi kalau yang make mah enak-enak aja ternyata. Dan setelah dari gue jelek-jelekin kayak gitu, ternyata gue malah beli motor ini. Jadi seperti itu. Dan dari situ gue kapok. Ya udah, akhirnya gue berhenti buat menjelek-jelekan produk-produk orang atau produk apapun itulah. Lanjut ke knalpot. Kenapa gue nggak beli sendiri? Karena gue masih belum konsisten. Kadang gue pengen knalpot racing, kadang gue kagak mau knalpot racing. Jadi ya temen gue ngasih solusi, udah kalau mau pakai aja dulu. Kalau misalkan lu mau pakai knalpot racing ya pakai, kalau enggak ya tinggal copot gitu kan. Apalagi kan gua tuh gatel knalpot racing itu cuman sebentar, kayak mungkin seminggu atau 2 minggu gue make udah kelar. Ini aja gue juga udah mulai sekitar 2 mingguan pemakaian, hampir udah mulai bosen lagi gitu kan. Udah puas nih, udah plong, udah bolong gitu kan kuping gue. Jadi rasa-rasanya bentar lagi gue bakal ganti lagi nih knalpot, pakai knalpot standaran gue lagi. Seperti itu guys. Kenapa bang nggak beli part-part yang branded, original, atau seperti orang-orang KTC, Ako1 lah, apapun itulah, karbon dari karbon, ganti velg segala macem. Pertama, gue sadar gue bukan dari orang kaya sob. Yang kedua, selagi masih bisa digunakan yang ada di sini, ya gue belum bakal ganti. Seperti itu. Kayak misal rem, handle rem atau handle kopling masih bisa dipakai, ya udah pakai aja dulu gue. Paling belum bakal gue ganti, kecuali emang udah waktunya ganti. Entah gue bakal ganti yang branded atau standaran lagi, gue kurang tahu. Kondisional seperti itu guys. Sisanya udah sih, tinggal nunggu tambahan boncengan aja. Iya. Sisanya seperti itu. Bang, kenapa lu nggak coba repaint atau ganti warna, main warna segala macem? Nanti dulu ya, karena gue lihat seperti ini aja udah cukup rapih ya. Kenapa gue hager atau apapun itu warnanya hitam? Karena gue lebih pengen dominan hitam daripada kuningnya. Tapi gue nggak mau menghilangkan aksen kuningnya juga. Ini kan aksen kuning dari standarannya, dan liverynya ini ada hitam sedikit kan. Jadi gue tinggal nambahin hitam lagi. Biar apa? Biar nggak terlalu norak. Mungkin kebanyakan owner R15 V3 Yellow itu kalau misalkan nge-repaint atau memainkan warnanya itu kebanyakan kuning, kayak headlamp jadi kuning, undercowl jadi kuning, terus apapun itu jadi kuning. Kalau gue enggak, gue lebih pengen dominan hitam. Kenapa velgnya enggak gue repaint hitam full? Sengaja karena ini ada aksen kuningnya dikit kan. Menurut gue ini udah cukup mantep banget ini. Dan bagi gue itu cukup bagus untuk dipertahankan. Nggak terlalu norak, nggak terlalu monoton juga. Karena ini kan ada list putih juga sedikit gitu kan. Jadi nggak terlalu bikin bosen banget. Lalu setelah dari situ sisanya cuman gue tambahin pemanis aja seperti stiker. Stiker juga nggak banyak, cuman dikit-dikit doang gue. Karena gue kalau misalkan banyak-banyak kayak orang-orang tuh pasang Pro Street sini, terus pasang sini, atau di depan sini banyak nih tempelan-tempelan, entah mungkin emblem komunitas dia segala macem. Gue kurang seneng yang kayak gitu. Kan sisanya tergantung selera ya kan. Udah. Dan ya seperti itu aja sih review kecil-kecilan dari Pokemon gue. Dan salam kenal, Leonardo Ricardo. Oke, mungkin untuk konten kali ini cukup sampai di sini aja. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata yang gak bisa kalian terima. Dari gue cukup sekian. Dan sebelum gue mengakhiri video kali ini, gue mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah bagi yang merayakan. Dari gue cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.